Halo semuanya, balik lagi bareng gue Joy dari Daily Respawn. Dan di bulan April ini menurut gue lagi gila sih. Bukan karena jumlah gamenya doang, tapi karena variasinya itu bener-bener kerasa beda. Dalam satu bulan kita dapat game yang konsepnya aneh, unik, sampai yang udah lama banget ditunggu-tunggu. Dan yang bikin menarik, semuanya itu datang dari genre yang beda-beda. Jadi rasanya kayak tiap minggu ada sesuatu yang fresh buat kita coba. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas 5 game yang paling gue tunggu di bulan April 2026 yang gue urutin langsung berdasarkan tanggal rilisnya. Jadi kita bakal jalan bareng dari awal bulan sampai akhir bulan. Lihat apa aja yang bisa kita mainin. Dan gak cuma itu, gue juga bakal kasih beberapa honorable mention yang menurut gue sayang banget kalau dilewatin. Karena kalau dilihat secara keseluruhan, April ini tuh bukan cuma rame, tapi juga variatif banget. Dan menurut gue ini salah satu bulan yang paling menarik buat jadi gamer. Bypassing first and second firewalls, hooking control protocols. Initiating hack. Kita mulai dari 2 April, ada Darwin's Paradox yang bakal rilis di PlayStation 5, Xbox Series, PC, dan juga Nintendo Switch 2. Game ini langsung menarik perhatian gue dari pertama kali gue ngeliat konsepnya. Karena di sini kita nggak main sebagai manusia, tentara, atau karakter heroik pada umumnya, tapi sebagai seekor gurita yang tiba-tiba terdampar di dunia industri yang asing dan berbahaya. Dari situ aja udah kebayangkan betapa aneh setupnya, tapi justru itu yang bikin menarik. Secara gameplay, Darwin's Paradox adalah puzzle platformer tapi dengan pendekatan yang beda. Kita bakal ngegunain tentakel si gurita buat manjat, bergelantungan, sampai interaksi sama environment di sekitar. Gerakannya fleksibel, tapi di saat yang sama juga terasa liar dan gak sepenuhnya bisa diprediksi. Jadi ada tantangan tersendiri di situ. Selain itu ada juga elemen kamuflase, di mana kita bisa nyamar buat ngindarin musuh. Jadi gameplaynya bukan cuma soal platforming, tapi juga ada sentuhan stealth yang bikin pacingnya lebih variatif. Yang bikin makin menarik, ini tipe game yang benar-benar berani keluar dari pakem karakter game pada umumnya. Kita nggak lagi jadi sosok yang kuat atau keren, tapi justru sesuatu yang rapuh dan asing di dunia tersebut. Dan jujur aja, ini tipe game yang langsung bikin gue penasaran. Karena biasanya dari konsep yang aneh kayak gini, justru lahir pengalaman yang beda banget dari game lain. Lanjut ke tanggal 8 April ada Samson yang bakal rilis di PC doang. Dari semua game di list ini, yang satu ini mungkin punya pendekatan yang paling grounded. Kita bakal ngikutin cerita seorang karakter bernama Samson yang hidup di dunia yang keras, penuh tekanan, dan dibebani oleh hutang yang harus dia lunasi. Setupnya sebenarnya simple, tapi justru di situ letak kekuatannya. Atmosfernya yang dibangun berasa gritty banget, dengan nuansa yang kental ala tahun 90-an. Ada vibe noir yang langsung kerasa dari tone visual sampai cara ceritanya disampaikan. Ngingetin sama era game atau film yang lebih fokus ke karakter dan konflik besar, bukan sekedar aksi besar-besaran. Dan jujur aja, sekarang udah jarang banget ada game yang berani ngambil tone kayak gini. Kebanyakan game modern lebih milih pendekatan yang lebih aman atau sinematik dalam arti luas. Sementara Samson ini terasa lebih sempit, lebih personal, tapi justru itu yang bikin beda. Yang bikin gue tertarik, ini bukan tipe game yang lu mainin buat sekedar having fun doang. Lebih ke arah lu masuk ke dalam hidup karakter ini, ngerasain tekanan yang dia hadapi, dan ngikutin perjalanan dia dari dekat. Makanya buat gue, ini lebih ke experience, bukan cuma gameplay. Dan itu yang bikin game ini layak banget buat kita tunggu. When the day ran out, so did your luck. Sleep didn't fix a thing. It just reset the clock. It was all connected. Time, death, violence, and speed. People talk about freedom like it's a feeling. They have no idea. Masuk ke 16 April ada Mouse PI for Hire yang bakal rilis di PS5, Xbox Series, PC, dan juga Switch 2. Ini salah satu game yang dari pertama kali muncul langsung bikin banyak orang berhenti dan mikir ini apaan sih? Tapi justru itu yang bikin dia jadi stand out banget. Secara konsep sebenarnya Mouse PI for Hire adalah game FPS tapi dengan pendekatan visual yang benar-benar beda. Seluruh game ini dibungkus dengan gaya kartun hitam putih ala tahun 1930-an yang kalau lu pernah lihat animasi klasik zaman dulu, feel-nya tuh langsung kena.
Mulai dari desain karakter, animasi, sampai ekspresi wajah semuanya dibuat over the top dan kartunis banget. Tapi yang bikin menarik, gameplaynya justru tetap brutal dan intens, layaknya FPS pada umumnya. Lu tetap bakal nembak, lawan musuh, dan bergerak cepat di berbagai situasi berbahaya. Jadi ada kontras yang kuat antara apa yang lu lihat dan apa yang lu rasain saat main. Visualnya lucu, bahkan cenderung ringan, tapi gameplaynya tetap keras. Dan justru dari situ muncul daya tariknya. Karena biasanya FPS identik dengan tone realistis atau gelap. Sementara di sini semuanya dibungkus dengan gaya yang lebih playful, tapi tetap mempertahankan intensitasnya. Buat gue pribadi, ini salah satu konsep paling unik tahun ini. Jarang banget ada game yang berani ngambil dua arah yang bertolak belakang kayak gini, tapi tetap bisa kelihatan kohesif. Dan kalau eksekusinya bener, ini bukan cuma jadi game yang seru buat dimainin, tapi juga game yang bakal diinget karena identitasnya yang kuat. I'm out here building a future. Get rid of the screws. Well. Guess that just made my day. Masuk ke tanggal 17 April, akhirnya kita kedatangan Pragmata yang bakal rilis di PlayStation 5, Xbox Series, PC, dan juga Switch 2. Ini salah satu game yang perjalanannya cukup panjang dan penuh tanda tanya. Dari pertama kali diumumin, Pragmata langsung menarik perhatian karena konsepnya misterius. Tapi di saat yang sama juga sempat bikin banyak orang bingung. Dari yang kita lihat sejauh ini, Pragmata bakal ngebawa kita ke setting futuristik di bulan, di mana kita ngikutin seorang astronot yang bertemu dengan seorang anak android. Dua karakter ini terlihat punya hubungan yang unik, dan kemungkinan besar bakal jadi inti dari cerita yang dibangun. Yang menarik, game ini nggak cuma jual konsep sci-fi biasa, tapi lebih ke arah atmosfer yang terasa sepi, dingin, dan penuh misteri. Lingkungannya kelihatan kosong, tapi justru dari situ muncul rasa penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Dan itu yang jadi daya tarik utamanya. Pragmata bukan tipe game yang langsung ngasih semua jawaban di awal, tapi lebih ke ngajak kita buat pelan-pelan memahami dunia dan ceritanya. Ditambah lagi, ini adalah game yang udah lama banget ditunggu, jadi banyak orang udah ngikutin sejak awal diumumin. Dan sekarang akhirnya kita mulai mendekati momen dimana kita bisa ngerasain sendiri seperti apa pengalaman yang ditawarkan. Dan menurut gua ini bakal jadi sesuatu yang unik atau justru beda dari ekspektasi kita selama ini. Dan rasa penasaran itu sendiri udah cukup buat bikin Pragmata jadi salah satu rilisan yang paling gue tunggu di bulan ini. Hello, we are Cabin, your one-stop companion for all things shelter. Dan akhirnya kita sampai di tanggal 30 April yang sekaligus jadi penutup bulan ini. Ada Saros yang bakal rilis eksklusif di PS5. Dari semua game di list ini mungkin yang paling terasa intens dari segi gameplay. Saros adalah third person shooter yang fokus ke pergerakan cepat, kombatnya agresif, dan situasi yang terus berubah di setiap runnya. Dari yang kelihatan sejauh ini, game ini punya pendekatan cukup mirip dengan formula roguelike, di mana dunia dan tantangan yang kita hadapi bisa berubah-berubah. Jadi setiap kali kita main ada elemen adaptasi yang harus terus dijaga. Lo nggak bisa cuma ngandelin satu cara main doang. Kombatnya juga kelihatan sangat responsif dan cepat. Movement jadi salah satu kunci utama dan kelihatannya game ini bakal nuntut pemain buat terus aktif, repositioning, dan mikir cepat di tengah situasi yang chaotic. Yang bikin gue makin tertarik, ini datang dari developer yang emang dikenal kuat dari sisi gameplaynya. Mereka biasanya fokus ke rasa main yang solid, satisfying, dan punya flow yang bikin pemain terus pengen coba lagi dan lagi. Dan dari apa yang ditunjukin di Saros, kelihatannya pendekatan itu masih dipertahankan. Bahkan mungkin dibawa ke level yang lebih tinggi dengan skala yang jauh lebih besar. Makanya dari semua game di bulan ini yang paling gue tunggu. Karena biasanya kalau game yang fokus ke gameplay kayak gini kena, dia bisa jadi sesuatu yang susah banget buat dilepas. Dan kalau semuanya berjalan sesuai harapan, Saros bisa jadi penutup yang sempurna buat bulan April yang udah padat banget ini. The sun is forever.
Selain 5 game utama tadi, ada juga beberapa game lain yang menurut gua nggak kalah menarik dan sayang banget kalau dilewatin. Kita mulai dari tanggal 8 April, ada The Occultist yang bakal rilis di PlayStation 5, Xbox Series, dan juga PC. Game ini ngambil pendekatan horor investigatif di mana kita bakal nge-explore tempat-tempat yang penuh misteri sambil ngungkap kejadian supernatural yang terjadi. Yang bikin menarik bukan cuma dari sisi horornya, tapi dari cara dia ngebangun atmosfernya yang lebih ke arah pelan, sunyi, dan bikin gak nyaman, bukan sekedar jumpscare. Jadi ini tipe horor yang lebih main di rasa penasaran dan ketegangan yang dibangun perlahan. Lanjut ke tanggal 14 April ada Replaced yang bakal rilis di Xbox Series dan juga PC. Ini salah satu game yang langsung mencuri perhatian dari sisi visual. Replaced punya gaya pixel art dengan sentuhan cyberpunk yang detail banget, sampai kelihatan hampir seperti perpaduan antara retro dan modern. Tapi bukan cuma visual, game ini juga bawa nuansa cerita yang kelam dan cukup serius. Jadi nggak cuma enak dilihat, tapi juga punya potensi kuat di naratifnya. Masuk ke tanggal 28 April ada Aphelion yang bakal rilis di PlayStation 5, Xbox Series, dan juga PC. Game ini ngasih kita pengalaman survival di planet asing dengan pendekatan yang lebih emosional, jadi bukan cuma soal bertahan hidup dari lingkungan yang keras, tapi juga soal perjalanan karakter di dalam situasi tersebut. Dari yang kelihatan, Aphelion lebih fokus ke eksplorasi dan juga cerita. Jadi cocok buat yang suka pengalaman yang lebih tenang tapi tetap punya depth. Dan terakhir di tanggal 30 April ada Invisible Versus yang bakal rilis di PlayStation 5, Xbox Series, dan juga PC. Buat yang suka game fighting, ini jadi salah satu yang menarik buat dilirik. Konsepnya adalah tag team fighting dengan tempo yang cepat dan penuh dengan action. Setiap karakter punya gaya bertarung yang berbeda dan fokusnya ada di kombinasi serangan antara karakter yang bisa bikin match terasa dinamis dan juga chaotic. Keempat game ini mungkin gak masuk ke top 5 gua, tapi tetap punya identitas yang kuat dan alasan masing-masing buat ditunggu. Dan justru di bulan kayak April ini, game-game kayak gini yang bikin pilihan kita sebagai gamer jadi makin beragam. Kalau dilihat secara keseluruhan, April ini bener-bener padat banget. Dari awal sampai akhir bulan, hampir tiap minggu selalu ada game baru dengan konsep yang berbeda-beda. Dan itu yang bikin bulan ini terasa spesial. Mulai dari yang unik kayak Darwin's Paradox, yang lebih story driven kayak Samson, sampai visually beda banget kayak Mouse P.I. for Hire. Lalu ditutup sama game dengan skala intensitas tinggi kayak Pragmata dan juga Saros. Ditambah lagi honorable mention yang juga punya identitas kuat masing-masing. Pilihan kita sebagai gamer bener-bener dimanjain banget bulan ini. Kalau dari gue pribadi, yang paling gue tunggu jelas Saros. Tapi kalau ngomongin potensi sleeper hit, gue justru ngelirik Mouse P.I. for Hire. Karena biasanya game dengan konsep seunik itu punya peluang besar buat jadi sesuatu yang di luar ekspektasi. Nah, sekarang gue penasaran sih. Dari semua game yang gue sebutin tadi, lu paling nunggu yang mana? Dan kalau lu suka konten kayak gini, jangan lupa buat follow TikTok dan Instagram Daily Respawn. Sama subscribe juga YouTube-nya biar gak ketinggalan update konten gaming kayak gini. Gua Joy dari Daily Respawn dan kita bakal ketemu lagi di konten-konten berikutnya.